Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saka Umar Putra dengan NIM 1232108 akan mengerjakan soal-soal ujian perbaikan Biologi Fisik 2022. Oke, untuk soal selanjutnya atau peta selanjutnya ini seperti yang sudah dilihat di video bahwa ada beberapa informasi yang dapat kita lihat dari peta ini. Yang pertama di sini ada pada bagian B, C itu ada yang namanya lipatan atau yang bisa kita simbolkan dengan huruf L. Lalu selanjutnya di sini ada garis tebal yang memotong, seperti sudah kita tahu bahwa ini adalah sesar atau bisa kita simbolkan dengan F. Lalu di sini juga ada ketidakselarasan atau unconformity, jadi bisa kita simbolkan dengan UC. Lalu selanjutnya kita untuk menentukan strike kita diminta untuk membaginya dalam beberapa bagian. Yang pertama kita fokus pada bagian lipatan dulu. Diketahui pada bagian lipatan ini strike-nya dimulai dari ketinggian 200. Kita bisa tarik garis lurus untuk strike di ketinggian 200 ini. Biar memudahkan kita tandakan dengan 200. Lalu selanjutnya di bagian lipatan juga ada pada ketinggian 200 lagi. Kita tarik garis lurus saja, lalu ditanda juga ini 200 lagi. Lalu di bagian sesar, sekarang kita menuju ke bagian sesar bahwa di sini ada pada ketinggian 300 di bagian sesarnya ini. Agak sedikit miring di bagian sesar. Untuk pertemuannya itu 300 kita tandakan untuk memudahkan. Lalu selanjutnya ada pula pada bagian ketinggian ini tuh 400. Pada ketinggian 400 ada juga. Ini F ya. Lalu selanjutnya ada juga pada ketinggian 500 nih. Di sini 500. Lalu kita beralih ke bagian unconformity atau ketidakselarasan. Di sini ada strike di ketinggian 300. Kita langsung saja tarik ke lurus. 300. Lalu ada pada juga ketinggian 400. Bisa kita tandakan juga 400. Dan selanjutnya nih ada pada ketinggian 500. Bisa kita tarik garis lurus saja untuk ketinggian tersebut. Dan jangan lupa untuk mark ketinggiannya itu 500. Lalu selanjutnya ada pula nih pada ketinggian 400 lagi di bagian unconformity-nya. 400 lagi. Oke, udah. Setelah ini kita juga bisa menentukan penampangnya. Oke, selanjutnya karena sudah semua bagian di bagian lipatan, sesar, dan unconformity atau ketidakselarasan memiliki strike, maka kita diminta untuk membuat penampang dari C ke D. Maka kita gariskan dulu untuk penampang dari C ke D. Tarik garis lurus. Nah, selanjutnya kita akan mengaplikasikannya pada lembar penampang yang telah saya buat sebelumnya. Dan tarik garis lurus. Dan seperti kita ketahui bahwa ketinggiannya dimulai dari ketinggian 200 sampai ketinggian 800. Maka bisa kita gambarkan di sini 900, 800, 700, 600, 500, 400, 300,
200 dan 100. Lalu selanjutnya kita bisa membuat garis lurus berdasarkan strike track yang sudah kita buat sebelumnya, sehingga dapatkan penampang yang seperti ini. Jadi kita bisa menarik garis lurus mulai dari penampang ini untuk lapisan yang A di sini. Ini merupakan lapisan dengan ketinggian 200. Lalu selanjutnya bisa kita buat juga untuk ketinggian selanjutnya, yaitu 300. Oke, berdasarkan strike atau garis-garis perpotongan yang sudah kita buat tadi, maka dengan itu kita dapat membuat penampang dari C dan D. Sudah kita tarik garis lurus juga. Lalu selanjutnya untuk perwakilan masing-masing garis kita visualisasikan ke dalam penampang. Pertama, untuk garis 200, maka kita dapat mensimulasikannya. Jadi ketinggian untuk garis pertama ini 200, sehingga kita menitikkannya pada garis 200. Selanjutnya di sini juga masih ada 200. Lalu selanjutnya ada ketinggian 300. Ada ketinggian 300. Dan selanjutnya itu ada ketinggian garis untuk 400. Di sini juga ada garis 400. Ini harus diluruskan ya guys, jangan sampai tidak lurus karena ini merupakan visualisasi dari peta itu sendiri. Jadi ini untuk garis yang 400, kita simulasikan sini. 400 itu titiknya berada di sini. Lalu selanjutnya untuk garis yang 500, kita bisa tuliskan di sini. Di sini juga ada 500. Lalu selanjutnya itu pada bagian fold atau sesar. Ini lipatan, ini bagian lipatan, lalu yang ada bagian sesar. Untuk bagian C kita simulasikan untuk ini, itu 200 juga guys. Ini untuk 300. Dan selanjutnya untuk bagian unconformity atau ketidakselarasan, kita juga dapat simulasikan yang melalui strike yang sudah kita buat. Untuk yang mewakilkan garis 300, kita dapat tarik garis lurus sampai ke titik 300 guys. Selanjutnya ada di 400. Mungkin kemudahan dari tadi yang kita signaturin itu dapat terasa di sini karena kita dapat dengan mudah untuk menentukan apakah ini 500 atau 400 gitu. Ini 500, kita bisa tarik garis lurus di sini. After that, this is 400. Nah, dari garis-garis inilah kita dapat menarik garis. Ini mulai dari bawah, lalu kita tarik garis saja untuk visualisasinya. Lalu gini, ini pada bagian sesar. Lalu dari bagian sesar itu terdapat potongan, kita lanjutkan aja di bagian ininya. Bagian unconformity-nya dilanjutkan seperti ini, lalu seperti ini.
dan untuk rapi sampai ujung ya guys. Udah. Nah selanjutnya karena terdapat sesar pada ketinggian mulai dari 300 sampai 500, maka kita juga dapat memvisualisasikannya garis sesar atau dengan garis tebal pada penampang ini. Nah guys, dengan itu maka kita juga dapat menghubungkannya bahwa ini terjadi perpotongan dikarenakan adanya sesar. Nice. Nah selanjutnya karena di sini juga ada selanjutnya karena di dalam peta ini juga terdapat intrusi magma, maka dalam penampangnya juga harus disertakan, yaitu seperti yang sudah diketahui bahwa di peta sini intrusi magma berada pada bagian pada lapisan C dengan A, maka kita gambarkan juga pada penampangnya pada bagian C dengan A. Di sini lebih tepatnya. Dan selanjutnya hal yang kita lakukan untuk lebih memperjelas penampangnya, kita juga visualisasi garis-garis yang ada melalui garis-garis yang ada pada peta ke dalam penampang agar semirip mungkin ya guys. Yang pertama di sini itu seperti yang sudah diketahui ada lapisan A. Jadi kita membuat garis untuk lapisan A di sini. Lalu selanjutnya ada pada lapisan B. Dan dilanjutkan seperti diketahui di sini ada untuk lapisan C. Di mana lapisan C ini terjadi pemotongan atau terjadi sesar pada lapisan C dan D. Lapisan D, sini juga ada C. Di sini ada. Oke, selanjutnya untuk visualisasi lapisan di sini seperti yang kita ketahui ini ada lapisan A. Sini ada lapisan B, lapisan C, dan di sini ada lapisan G, ada lapisan H. Dan sekian video penjelasan untuk soal nomor 2. Kita mulai dari membuat strike, lalu menandakannya, lalu juga memvisualisasikannya, membuat penampang dari C ke D. Sekian dari saya, Saka Kumal Putra 1232108. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.